selamat datang di podcast Palngomtek. Nah, teman-teman, kali ini ketemu lagi sama saya, Azalia. Oke, kali ini saya mau ngajak teman-teman nih buat ngobrol-ngobrol seru sama salah satu mahasiswa Sistem Informasi 2022 yang ada di depan saya nih. Boleh perkenalkan diri dulu nih, Fadil, gimana? Baik, perkenalkan, nama saya Fadilah Romadhoni. Saya kuliah di Palkomtek mengambil jurusan SI Sistem Informasi, dan kebetulan ini masih baru masuk kemarin, tahun kemarin ini. Iya nih, walaupun baru masuk nih, ada kisah menarik nih dari Fadil yang kita mau ajak ngobrol-ngobrol hari ini, teman-teman. Yang mungkin ya Fadil bisa menginspirasi nih dari Amin, yang Fadil lakuin, ya kan. Amin. Gitu. Nih teman-teman, buat yang belum tahu Fadil nih, Fadil salah satu selain dari mahasiswa Palkomtek juga ya, Fadil nih konten kreator juga ya. Ya, Untuk konten kreator di TikTok ya, TikTok, Instagram dan YouTube juga. YouTube juga. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Fadil ya, sambil teman-teman yang lain mungkin topik hari ini tuh kita sambil ngomongin soal gimana sih mahasiswa itu bisa sembari jadi konten kreator. Ya, bukan sembari jadi konten kreator aja sih, tapi kalau menurut saya kalau teman-teman menjadi konten kreator artinya teman-teman sudah bisa menginfluence positive vibes buat beberapa orang, dan mungkin banyak orang ya gitu. Kalau udah go viral, mungkin apa yang teman-teman berikan gitu bisa menginspirasi banyak orang gitu. Mungkin begitu juga sama yang Fadil lakuin nih. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol aja soal Fadil. Fadil kalau dulu mulai untuk sosial medianya Fadil jadi konten kreator itu start di tahun berapa sih? Atau dulu awal-awalnya Fadil tuh mulai dari mana sih sebenarnya gitu? Mulai bermain sosial media itu mulai dari tahun 2020. Sebenarnya sebelum itu sudah main, tapi masih kurang update aja dulu. Setelah tahun 2020 itu lulus SMK, itu sama Gus saya, artinya itu kalau di Jawa itu putranya Kiai itu. Putranya Kiai itu saya dikasih Android HP itu untuk dijadikan admin tim putra. Nah, dari situlah saya mengembangkan, mulai dari buat video-video konten lucu awalnya gitu, dan juga dakwah gitu. Tapi fokusnya di situ itu masih di IG, karena TikTok kan waktu itu masih ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan gitu Bu ya. Tapi Gus saya ini tetap mensupport di TikTok. Ayo kita buat konten di TikTok gitu. Gak mungkin TikTok haram asalkan kita menggunakan sesuai positif gitu. Setuju Nah, banget. ibaratkan pisau katanya kalau dulu itu. Nah, setelah itu akhirnya iseng-iseng konten di TikTok. Itu buat video lucu, kok dikit yang nonton gitu. Ternyata setelah saya pelajari, zaman anak tahun 2020 itu adalah tentang kebucinan, Bu. Oh, kebucinan. Oke, Ya, jadi kamu ya. udah mulai explore konten yang yang ngundang banyak nih soal kebucinan ya. Ya. Oh, gitu. Terus Akhirnya tim media saya itu punya pemikiran gimana kalau kita buat konten kayak gombal-gombal gitu, atau buat konten bahasa Arab tapi mengarahnya tentang kayak saya cinta kamu gitu loh Bu. Akhirnya buat konten gitu, dan nggak pernah nyangka itu FYP ternyata Bu. langsung FYP. Iya, Wah, gitu. oke. Dan setelah itu juga akhirnya pondok saya alhamdulillah sudah mulai dikenal orang, dan dari situ banyak santri yang dari luar Jawa. Ya, seluruh Indonesia sudah ada. Seluruh Indonesia. Jadi dari konten kamu itu justru sekaligus juga ngenalin pondok pesantren kamu ya, melalui TikTok itu ya. Promosinya lewat TikTok. Promosi lewat TikTok, dan mungkin salah satu yang paling berpengaruh juga karena konten FYP kamu itu ya. Iya. Oh, keren banget sih. Sesuai era gitu. Sesuai era ya, benar. Jadi teman-teman nih kalau yang FYI ini teman-teman ya, for your information, ini Fadil ini sebelumnya mondok ya di Lumajang ya Fadil ya. Di Lumajang. Namanya pondok pesantren apa? Yayasan Pondok Pesantren Asyarifi Eco Islamic Boarding School. Oke. Nah, teman-teman nih seru ya, maksudnya ini konten kreator tapi Fadil nih santri. Mungkin kan sering juga sih saya ngelihat ada beberapa santri tuh yang konten ya gitu. Dan dari Fadil juga sama ya kayak sama gitu ya. Keren. Terus Fadil setelah itu dari 2020 itu Fadil lanjut lagi konten terus sampai sekarang kan? Alhamdulillah masih konsisten
meskipun banyak halangan kadang-kadang. Iya, ya begitu ya, memang konsisten yang Iya, penting ya yang Fadil penting ya. konsisten. Oke, terus apa namanya, setelah megang kontennya pondok pesantren sendiri, abis itu Fadil mulai fokus ke konten pribadi juga, ada konten pribadi juga. Ya, di samping saya masih fokus di konten pondok, itu kan saya buat akun sendiri iseng-iseng gitu. Akhirnya kok ada yang nonton juga punya saya. Jadi saya selipkan, selain juga ngedit punya pondok, saya ngedit punya sendiri gitu, Bu. Jadi sama-sama berkembang gitu. Satunya untuk promosi punya pondok, satunya untuk promosi diri sendiri ya. gitu. Ya penting juga memang kan personal branding ya. Iya. Kalau teman-teman nih yang dapat mata kuliah pemasaran sosmed dan lain-lain tuh kan ada nih yang ketemu sama saya di mata kuliah pemasaran sosmed. Nah, itu ada yang ngomongin soal personal branding dan lain-lain. Berarti Fadil dulu followernya berarti sekarang udah berapa nih Fadil? Followernya Fadil. Kalau follower saya sendiri kan masih baru, itu masih 11k gitu. 11k. Iya. Udah banyak Fadil. Kalau punya pondok itu sudah 128k kan. 128k. Dan itu di TikTok ya berarti ya. Di TikTok. Kalau di IG Kalau di IG itu punya yayasan sendiri, punya yayasan pondok itu sudah 11 atau 12 gitu sekarang. 11. Kalau kamu pribadi di IG-nya berapa Fadil? Kalau IG masih sedikit, Bu. Karena sedikit, sekarang kan memang TikTok yang sasaran anak-anak sekarang. TikTok ya, iya. Terus seiring berjalannya waktu nih berarti serunya nih kan biasanya kalau orang udah followernya banyak ya kan. Berarti pasti kalau Fadil udah ada kah endorsement atau Alhamdulillah ada sih kemarin, Bu, sempat ada gitu. Tapi kalau masalah uang dari endorse itu masih belum banyak gitu loh. Masih belum banyak, Iya. tapi ada lah ya Ada. gitu. Oke. Berarti sering dong komunikasi sama follower baru yang kayak suka curhat gitu, ada? Alhamdulillah ada. Oh, ada. yang Jadi ngebuka relasi juga ya Iya, jatuhnya buka. ya. Oke, biar buat motivasi juga gitu sama follower gitu. Iya ya. Oke, jadi seseru itu ya berarti sambil. Nah, sekarang kan kalau dulu kan kamu sambil mondok nih ya berarti. Iya. Waktu itu juga katanya Fadil cerita itu, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu deh teman-teman gitu ya. Jadi kayak Fadil cerita dulu kalau di pondok itu kan ada 1 tahun setelah lulus itu apa Fadil? Masa pengabdian ya? Iya Oke. benar. Kalau dulu mungkin kan kalau masa pengabdian mungkin ada pekerjaan pasti ya kan. Tapi kalau Pasti. sekarang kan dipenuhi sama kuliah. Iya benar. Nah, gimana nih Fadil sambil kuliah ini, apakah kontennya makin ini nih Bu, kayaknya makin jadi nggak kondusif karena saya masih kuliah, atau justru semakin Fadil kuliah di sini gitu justru Fadil makin semangat gitu, atau gimana? Kalau masalah waktu sih benarnya itu, Bu. Waktu itu memang harus diatur, mana yang untuk konten, mana untuk kuliah, itu memang harus benar-benar diatur gitu. Yeah. Nah, kebetulan untuk masalah di konten ini yang khusus di pribadi itu kadang konsisten, kadang enggak gitu. Kalau yang punya di pondok, alhamdulillah itu masih aktif sampai sekarang. Dan saya sempat terus pantau, terus ngasih konten gimana konten untuk hari ini gitu. Jadi saya beri inspirasi untuk mereka gitu. Inspirasi ya. Berarti ini dong ya Fadil ya, sekaligus juga kalau tadi Fadil ngomong nih, saya tetap memantau gitu. Sebenarnya tanpa Fadil sadari, ini saya insight dari ini ya, teori mungkin ya dari pemasaran sosmed nih. Fadil tuh udah sebetulnya Fadil sudah act sebagai ini nih, content manager, atau enggak sebutannya biasanya tuh social media specialist atau apa. Berarti tanpa disadari sebenarnya Fadil sudah menjalani profesi itu ya. Ya teman-teman. Ya gitulah. Kalau misalnya nanti Fadil mungkin setelah lulus dari sini gimana ya, ada pekerjaan terkait dengan sosmed, Fadil sudah akan biasa. Itulah senangnya gimana kalau teman-teman sebelum lulus teman-teman udah ada pengalaman bekerja di bidang yang teman-teman ini ya passionate gitu ya, gitu Fadil. Seru ya. Tapi saya dengar-dengar Fadil juga ini nih Fadil. Selain konten Fadil pengusaha juga nih ya. Iya benar. Teman-teman, alhamdulillah ya, banyak ya. Selama di Palembang berapa bulan udah? Masih bulan Maret kemarin, Bu. Bulan Maret, berarti belum setahun ya Fadil ya? Belum setahun. Oke, dan
Udah banyak ini ya Fadil, udah banyak usahanya. Alhamdulillah ada. Ya. Apa aja tuh boleh dong di-sharing sama teman-teman yang lain. Pertama itu ya fotografi itu buat bisnis fotografi, dan yang kedua itu jual ikan gitu. Jual ikan. Iya. Ikan hias? Ikan cana sebenarnya, kalau sekarang itu ikan cana. Ikan cana. Iya. Oke. Itu kebetulan aja karena sekarang lagi dicari orang gitu. Jadi saya jual coba-coba. Oh, oke. Terus itu baru apa udah lama tuh Fadil? Baru masih 2 minggu. Baru 2 minggu, tapi nggak apa-apa, keren dong berarti. Kamu udah konten kreator juga, usaha juga. Tapi ini Fadil, saya tambah ini aja ya. Saya sambil selipin insight dikit di tengah nih teman-teman. Bener loh Fadil, kalau kita baca pola teman-teman, kalau kita lihat beberapa influencer ya teman-teman, itu kayak Raditya Dika, mulai dari situ ya, dia dulu mungkin punya viewers, follower yang banyak. Atau beberapa artis-artis ya udah punya follower yang banyak. Ketika dia udah punya masa teman-teman, waktu teman-teman mau bikin usaha itu udah gampang Fadil, bener nggak? Nanti coba Fadil tanggapin ya, masuk pendapat saya gitu. Jadi kalau misalnya polanya teman-teman nih udah menjadi influencer atau jadi key opinion leader ya, KOL, itu ketika teman-teman punya usaha itu udah gampang Fadil gitu. Ya, untuk promosi kan, bener-bener ya. Itu kalau Fadil gimana tuh tanggapannya? Kalau saya sih, karena bisnis itu kan butuh perjuangan gitu Bu ya. Perjuangan promosi saya itu memang dari TikTok, kalau nggak TikTok IG gitu Bu. Dan kebetulan dari IG dan TikTok ini yang membuat saya tuh semakin semangat berbisnis itu Bu. Karena banyak yang komen, Kak spill ini spill itu gitu. Jadi spill ya, di sosmed tuh suka kayak gitu. Kalau cewek-cewek tuh biasanya Kak spill ininya dong, bajunya, make up. Kalau cowok-cowok tuh biasanya spill apa tuh Fadil? Ya tergantung kontennya Bu. Kalau kontennya mengarah ke ikan pasti ikan. Kalau kontennya ke arah motor pasti tentang motor terus gitu. Tentang motor ya. Berarti kalau Fadil sekarang yang di ikan banyak yang nanya tentang ikan. Alhamdulillah banyak aja Bu. Oke. Keren banget ya, berarti itu teman-teman. Jadi kalau dari from follower to buyer, nah kurang lebih kayak gitu ya analoginya. Jadi kayak dari follower mereka bisa komen, bisa interaksi. Itulah sebenarnya the power of social media sekarang ya berarti Fadil ya. Intinya pada promosi sebenarnya. Pada promosi. Iya. Oke. Terus selain itu tuh Fadil, selain konten, selain mensupport usaha Fadil ya, kalau nggak salah Fadil ada lagi ya tadi cerita sama saya, ada fotografi juga ya Fadil? Ya, fotografi. Banyak tuh teman-teman usahanya Fadil nih. Gimana tuh kalau fotografi Fadil? Kalau fotografi itu kemarin tuh kan adik saya yang di Palembang itu beli kamera gitu, beli kamera kok nggak dipakai. Jadi kan saya punya, alhamdulillah sedikit-sedikit punya bakat di kamera gitu Bu. Akhirnya saya memanfaatkan aja gitu, memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu. Jadi saya iseng-iseng buat izin sama mama saya itu buat fotografi. Akhirnya saya coba-coba foto teman-teman di Palkomtek Sudirman gitu. Oke, iya dari LKP ya dulu ya. Palkomtek Sudirman itu. Akhirnya saya promosikan di IG, alhamdulillah waktu gak dapat 1 minggu sudah ada yang mau mesen gitu. Oh gitu, Masya Allah ya, luar biasa buat hunting katanya. Oke, saya sudah senang dan juga teman-teman saya senang juga karena masih awal kan Bu, gak sampai 1 minggu. Dari situlah saya alhamdulillah tim kami ini sudah dikenal gitu, meskipun masih sedikit-sedikit gitu. Iya. Sekarang berarti berapa orang tuh Fadil bareng teman-temannya? Alhamdulillah sekarang masih 5 Bu. Itu semua teman-teman Palkomtek Sudirman. Oh, jadi dari teman-teman Palkomtek nih, mungkin ada yang nonton ya, teman-teman Palkomtek Sudirman. Ada yang jadi yang kuliah di sini ada? Ada yang kuliah malam tapi. Kuliah malam. Wih, keren-keren ya anak-anak AKP. Pada keren-keren banget deh. Yang terus lanjut ke sini ya. Oke, itu namanya apa Fadil? Boleh kali itu di-spill juga nama bisnis fotografinya apa gitu. Untuk fotografinya itu Divas Fotografi. Divas Fotografi. Oke. Itu padahal itu dari ini ya, berangkat dari kayak ada kamera nganggur ya Fadil, bisa jadi ide usaha ya. Bener. Tapi ngomong-ngomong itu ya Fadil ya, kalau saya selipin juga nih, usaha itu sebenarnya start dari problem loh, maksudnya entah itu dari problem, entah itu dari ada
ini ya Fadil kesempatan gitu. Jadi kayak antara dua itu, antara kalau ada problem kita bisa solve, atau ya ketika teman-teman tuh nemuin ada satu hal kok tidak terpakai gitu ya, kenapa nggak kita manfaatin. Tuh biasanya juga buat teman-teman yang ini nih Fadil, yang punya usaha daur ulang dan lain-lain. Sekarang kan banyak ya kalau kita ngomongin green business, nah itu dari situ, dari beberapa hal yang kayaknya nggak guna ya gitu. Walaupun nih kalau kamera pasti guna ya gitu, cuman itu kayak sayang gitu ya Fadil ya, gitu. Benar. Betul tuh, keren banget sih. Artinya memang Fadil nih saya rasa nilai apa ya, jiwa entrepreneurnya ada ya kan, konten kreatornya ada. Oke, terus ngomong-ngomong endorse nih Fadil, jadi kalau ngomong ya mungkin lah ya, sosial media memang tidak berarti langsung dapat follower banyak, langsung dapat penghasilan ratusan juta gitu. Tapi boleh spill nggak? Oke. Kalau endorse itu alhamdulillah sudah ada mulai dari pondok, Bu. Di pondok. Ya. Di pondok itu kan memang sudah terkenal, akhirnya kan dilihat orang gitu. Mungkin nyoba endorse ke pondok kami gitu. Akhirnya mereka itu ada yang endorse ke pondok gitu. Ya alhamdulillah Mas, ada mulai dari baju, makanan. Langsung udah ada ya. Ada yang ini nggak, brand yang cukup besar menurut Fadil gitu? Kalau menurut saya yang paling besar itu sudah kayak baju koko dari salah satu produk gitu. Oke. Salah satu baju koko yang produk yang terkenal ya? Iya, alhamdulillah terkenal meskipun daerah mungkin dari Indonesia aja. Iya, yang keren dong, berarti maksud kamu lokal produk ya jatuhnya lokal. Ya. Tapi cukup besar gitu ya. Wah keren dong, keren banget udah sampai situ. Berarti tapi itu endorsementnya berbayar dong ya berarti? Berbayar, Bu. Oke, berbayar. Iya. Pasti dibayar ya. Pasti dibayar, iya dong ya. Soalnya kan ada yang free endorse juga kan sebetulnya, makanya saya penasaran. Jadi kalau misalnya ngomongin dari konten sosmed aja Fadil, bisa nggak sih buat kalau teman-teman yang lain nih mungkin pingin tahu gitu, bisa nggak sih buat jajan gitu, mungkin untuk nambah-nambahin uang kuliah gitu, atau nggak usah nambahin lah ya, untuk nambah-nambahin tugas gitu, atau mengembangkan diri, mungkin kayak Fadil suka fotografi bisa beli alat-alat lain, device lain, itu memungkinkan nggak sih Fadil? Alhamdulillah bisa mencukupi semua itu, Bu. Mencukupi. Dari hasil endorse atau dari hasil kayak kalau live itu kan dikasih kayak mawar, sawer gitu. Sawer. Iya. Lumayan sih. Kamu kalau live sering juga ya berarti? Itu live-nya itu dari akun saya dan juga akun di pondok itu sama-sama alhamdulillah ada terus yang nyawer gitu. Iya. Wah keren banget sih. Oke, teman-teman. Ya teman-teman ya, siapa tahu mau ngobrol lebih lanjut sama Fadil nih. Sharing ya Fadil, mungkin ya seneng ya bisa sharing nih sama teman-temannya, mungkin udah berpengalaman duluan nih kan ya gitu ya untuk di bidang ini gitu. Saya sih selalu support ya sama mahasiswa yang kayaknya ini ada jiwa usaha dari awal ya Fadil ya. Ini terakhir mungkin Fadil kita ngobrol. Lesson learn apa sih atau yang Fadil rasakan lah ya sebagai konten kreator juga sebagai pengusaha juga gitu, untuk apa ya kesininya kalau pas menjadi konten kreator muda gitu ya dari awal gitu, apa sih yang Fadil rasakan gitu? Apakah bangga atau memang berdampak nih pada saat ternyata buat aktivitas Fadil sehari-hari lainnya gitu? Kalau salah satunya sih bangga ada sih, Bu, karena sudah dari situ saya bisa membuat nama pondok saya itu terkenal ke se-Indonesia. Bahkan santri dari Malaysia itu sudah ada. Oh gitu, karena konten kamu juga salah satunya. Itu pondok saya itu masih kan berusia sekitar 11 tahun, masih muda katanya kan. Ya di samping usia muda, saya bisa membuat nama pondok saya itu terkenal, itu sudah membuat bangga saya. Meskipun itu kadang ya butuh perjuangan yang berat gitu. Dan yang kedua juga butuh konsisten yang benar-benar harus ditelateni, Bu, itu harus ditekuni terus gitu, Bu. Meskipun kadang anjlok, kadang semangat gitu. Intinya kalau kita mempunyai keinginan gitu, Bu, itu harus memang kita niatkan terlebih dahulu dan lebih difokuskan satu arah. Dan setelah kuliah ini banyak arah yang harus difokuskan sama saya, baik dari bisnis, baik dari
target untuk masa depan itu apa gitu. Sedangkan bisnisnya cabang sekarang. Oh, cabang ya. Jadi yang Fadil cerita ada usaha ikan juga, fotografi juga. Iya, benar. Tapi kalau menurut saya selama Fadil ini ya, Fadil punya beberapa usaha gitu. Fadil kan udah ada skill juga nih buat konten gitu ya. Fadil ya mungkin Fadil bisa kerja sama beberapa teman-teman atau influencer lain juga gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau menurut saya, justru tinggal kamu diversifikasi konten kamu aja. Mungkin stylenya ikan agak lebih gini nih gitu. Ntar ketemu polanya sih biasanya ya. Atau kayak kalau yang fotografi udah ketemu sendiri nih gitu. Iya. Gitu sih Fadil. Keren. Jadi kalau misalnya cerita deh, mungkin terakhir banget deh. Kenapa akhirnya mutusin ke Palkomtek nih? Ya. Akhirnya. Karena itu saya memang waktu di pondok itu kan belajarnya autodidak. Autodidak masalah kayak edit foto, edit video, ngambil video gimana caranya. Itu autodidak, dan juga Gus kami ini yang mendampingi saya dulu. Akhirnya setelah saya lulus dan mengabdi, saya mikir kok saya kuliah di Lumajang ini gak sejurusan gitu loh, Bu. Kayak dulu kamu kuliah dulu ya? Sorry. Iya, kuliah dulu di Lumajang itu jurusan ekonomi. Oke. Kan saya kan masalah masalah kayak komputer itu sudah paham. Jadi setelah masuk ekonomi kayak mentah masih mentah gitu. Iya. Akhirnya saya agak low gitu, agak sudah down di situ. Akhirnya saya kenal dengan wali santri yang dari Palembang ini, dari Palembang. Setelah itu saya kenal, akhirnya saya ditawarin untuk kuliah di Palembang gitu. Ya ditawarin, dicariin, akhirnya nemu Palkomtek ini. Oh gitu. Ini ada kuliah yang ini kayaknya cocok buat kakak katanya. Ini cocok karena kakak kan bakatnya ada di komputer. Ini tepat di Palkomtek ini cocok katanya. Ya bismillah aja Bu, saya tolak dulu Bu. Tadinya awalnya nolak dulu ya Fadil? Bismillah aja Bu, nanti kalau ada waktu saya bisa gitu. Akhirnya di waktu itu sudah saya pikiran sudah gak ada lagi Bu. Memang saya harus keluar kayaknya nih. Saya lihat kondisi di pondok itu masih membutuhkan kayak guru yang multimedianya itu bener-bener gitu. Akhirnya sesuai dengan kebutuhan di pondok, saya nekat Bu, sudah nekat untuk pergi ke Palembang. Wah, keren banget. Dan pergi ke Palembang itu bukan biaya dari saya Bu, melainkan dari ibu yang baru kenal sama saya ini, mama yang di Palembang ya. Dari apa yang Fadil tadi cerita, ibu angkat berarti ibu dari teman santri Fadil waktu di sana ya. Keren banget ya. Kita nggak tahu ya rezekinya dari mana datangnya, Allah tetapkan ya gitu ya. Wah, berarti gitu ya. Mudah-mudahan ya Fadil, saya berharap juga Palkomtek bisa mensupport apa yang Fadil ingin capai gitu ya. Kalau saya lihat sih sepertinya sudah masuk nih DNA-nya gitu, DNA-nya. Mungkin Fadil nanti tinggal explore aja gitu kan ya. Apalagi sekarang masuk SI ya gitu. Dan alhamdulillah di Palkomtek ini menemukan kenyamanan sudah Bu. Gitu. Baik di Sudirman, baik di sini gitu. Karena memang satu pemikiran. Karena bener. Sama-sama teknologi tadi ya. Iya benar. Ya alhamdulillah sih kalau kayak gitu. Ya mungkin itu ya Fadil, terima kasih banyak nih udah berbagi cerita ya kan, menginspirasi banget, udah sebagai mahasiswa baru ya kan, udah punya follower yang banyak, punya usaha ya kan, dan perjuangannya Fadil juga nih nggak jauh nih teman-teman, tidak dekat maksud saya, jauh dong berarti dari Lumajang ya bisa sampai Palembang ya kan, nggak tahu jodoh ya Fadil, tiba-tiba nyampe Palkomtek gitu ya. Ya gitu, siapa tahu dengan cerita ini bisa menginspirasi teman-teman, mungkin bisa membuka relasi juga ya teman-teman lain yang di luar, yang di Palkomtek juga nonton nanti bisa ngobrol sama Fadil gitu. Fadil ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin sebenarnya sih quotes mungkin atau apa ya nggak, biar kan kayak di podcast ya ini ya Deddy Corbuzier tuh biasanya terakhir ada quotes ya gitu. Fadil mau pesan apa ke teman-teman? Intinya bagi teman-teman santri sih Bu ya. Baik teman-teman santri jangan pernah merendah hati. Gak selamanya santri itu harus menjadi kiai gitu. Tapi santri itu harus juga bisa menjadi sesuai dengan zaman. Tapi kita jangan sampai kalah dengan zaman, tapi kita memanfaatkan zaman sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Keren.
jadi sekalian ya, Masya Allah ya, jadi sekalian ada dakwahnya juga ya Fadil ya dalam membuat konten ini ya Fadil. Oke, itu kalau buat teman santri. Kalau teman-teman Palkomtek lain mungkin yang nonton coba tahu nanti. Kalau buat teman Palkomtek, untuk memanfaatkan apa yang ada di Palkomtek ini sudah bagus sekali. Mungkin kita kolaborasi gitu Bu untuk mengonten bareng gitu, mulai dari mungkin buat vlog atau apa-apa gitu. Oke, bagus tuh ya, ide-ide bagus banget. Ya Fadil, seru sih memang konten dunia persosial mediaan itu seseru itu sih. Selama kita benar tadi pesannya kiainya Fadil juga ya, itu tidak terbatas itu mungkin ada orang lain bicaranya gimana tapi selama kita bisa memanfaatkannya tentu itu akan berimpact baik ke kita gitu ya. Bukti kayak Fadil nih yang tadi dari konten dari follower bisa jadi buyer kan gitu ya, ibaratnya kan gitu ya. Dan itu terbukti sih, bukan ini ya Fadil, di beberapa influencer tuh kan kayak gitu semua. Memang. Rata-rata artis-artis juga, kenapa artis-artis bisa punya brand sendiri, karena dia sudah punya followernya, audiensnya udah banyak. Jadi untuk menghandle ketika teman-teman itu udah punya masa tuh ya kan, lebih gampang ya. Itu impact lah ya, itu privilege ya gitu kalau kata orang bahasanya gitu. Mungkin terima kasih banyak Fadil udah inspirasi dengan ceritanya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan topik lain. Oke, teman-teman yang sambil nonton nih podcast kita gitu, yang di rumah ataupun di kampus, terima kasih banyak udah nonton di podcast Palkomtek. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Bye bye.